yang kita tandai dengan penerimaan abu dalam ibadah Rabu Abu. Penorehan abu yang akan kita terima adalah lambang kesiapan untuk menjalankan pertobatan melalui kuasa pengendalian hidup. Secara khusus, hari ini kita akan berkumpul bersama untuk mendalami arti pertobatan dan puasa. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa introspeksi diri, sehingga saat Paskah nanti tiba, kita juga merasakan kebangkitan Kristus. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Kristus dalam hidup. Ketika kita diajak untuk peka dalam setiap ungkapan hati dan kata-kata yang disampaikan Yesus kepada murid-Nya, kita menunjukkan hati yang siap untuk menjawab panggilan. Kita tahu bahwa suara Kristus itu sungguh-sungguh kita dengarkan. Dengan keyakinan bahwa kita akan tetap setia mendengar suara Tuhan, kita merespon pada Rabu Abu ini dengan panggilan yang kita jawab dengan keyakinan Yesus
suaranya kita dengar. Suaramu ku dengar, kita nyanyikan. Ibadah Rabu pada saat ini kami alami dan kami rayakan serta kami rasakan hanya berlandaskan kepada tangan dan keselamatan serta kasih setia dari Bapa, Sang Pemilik hidup yang menyertai dan menyelamatkan umat melalui kasih Kristus. Salam damai dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Amin. Umat disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ibadah Rabu Aku saat ini kita akan dibimbing dengan tema besar, ikut dikau saja Tuhan. Masa Prapaskah diayati sebagai masa untuk mengenang dan menghayati peristiwa kesengsaraan dan juga derita Yesus. Saat masa Prapaskah kita diajak untuk menyangkal diri, memikul salib sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Ikut dikau saja Tuhan menjadi tekad kita untuk senantiasa setia mengikut Yesus dalam setiap keadaan kita. Selama masa Prapaskah, kita diajak untuk mewujudkan bentuk penghayatan dalam wujud doa, puasa, berpantang, dan juga bersedekah. Ini merupakan cara kita mengikut Yesus selama masa-masa menjelang Paskah. Dengan terus mengikut Yesus, kita berani ikut untuk menyangkal diri, ikut di dalam kesucian, keteladanan, dan juga kerelaan untuk bertobat. Dalam tekad ikut dikau saja Tuhan, mari kita menyanyi lagu tema masa raya Paskah tahun 2025, Tuhan ajarlah kami untuk mengikut. Menyusuri langkah
mengikut Kristus adalah sebuah proses yang tidak pernah berkesudahan. Ada suka duka di dalamnya. Diperlukan kesetiaan. Ketika kita sungguh-sungguh bertekad untuk mau diberikan pengajaran oleh Kristus, kiranya kita menjadi murid yang setia. Dalam rangkaian pemaknaan tentang Via Dolorosa, jalan kesengsaraan Kristus menuju ke Bukit Golgota, semuanya terjadi karena ada dosa, karena ada kehidupan umat manusia yang tidak setia. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam Mazmur pengakuan dosa. Kita akan menilai dan melihat lagi diri kita, apakah kita tetap setia sekata dengan sabda Kristus. Kita akan mewujudkan Mazmur pengakuan dosa di dalam pendarasan Mazmur dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 17. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 51 ayat 1 sampai 17 yang kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan.
yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu yang hadir di gereja pada malam hari ini mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami boleh datang beribadah Rabu-Abu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan sajalah. Untuk itu berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Umat kami mohon untuk bangkit berdiri. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Demikian bacaan Injil kita di hari ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam kalender Masehi tanggal 5 Maret tahun 2025 kita memasuki masa Prapaskah dan kita wujudkan dalam ibadah Rabu Abu. Sesuatu yang seringkali berdimensi sangat personal tentang perkagungan, tentang penyesalan dosa, tentang pertobatan, tentang tirakat, dan seterusnya. Jika kita melihat bahwa Rabu Abu itu seringkali berdimensi sangat pribadi, sangat personal, hanya untuk diriku sendiri, malam ini mari kita mencoba memaknai dalam sebuah konteks yang lebih luas, bahwa Rabu Abu itu pun juga memiliki keterkaitan dengan relasi kita dengan sesama umat ciptaan. Rabu Abu itu tidak sekedar sebuah ritus yang kita lakukan, dan dalam hitungan hari mulai dari Rabu ini sampai dengan 40 hari ke depan, kita yang memasuki masa-masa Prapaskah diajak untuk melihat 40 hari ke depan kita akan seperti apa. Tentu tidak hanya sekedar tentang penampilan fisik kita, tetapi bagaimanakah suasana hati kita, suasana iman kita, dan juga tingkah laku serta tabiat kita keseharian. 40 hari betul-betul dipersiapkan supaya ketika kita memasuki Minggu Paskah, hidup kita memang sudah betul-betul ditobatkan dan hidup kita memang betul-betul menjadi lebih baik. Memang Bapak Ibu dan Saudara, Rabu Abu menjadi penanda kita membangun tekad untuk menjadi lebih baik, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Selama 40 hari kita akan menilai diri, relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama itu akan seperti apa. Nah, inilah itu Bapak yang akan kita hayati dalam pemaknaan situasi-situasi Rabu Abu di hari ini. Ketika kita membaca Injil kita, Matius 6, 1-6, lalu 16-21, ini merupakan beberapa catatan-catatan yang seringkali menjadi bagian dan hal-hal yang perlu kita lakukan selama minggu-minggu Prapaskah. Kita awali itu, dan ketika Paskah sudah dimulai, Paskah perayaan sudah diterima, hendaknya kisah-kisah dalam Matius pasal 6 ini akan juga tetap kontinu untuk dilanjutkan. Apa artinya, saudara? Ketika kita memasuki Prapaskah dengan tekad Rabu Abu untuk bertobat, memperbaiki diri, lalu kita sudah mempersiapkannya sungguh-sungguh, menata paling tidak selama 40 hari, artinya kita sudah punya bekal untuk siap melanjutkan hidup yang benar. Ini yang menjadi awal dalam refleksi kita di hari ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, sekarang sebagai upaya kita untuk memaknai awal Prapaskah, Rabu Abu, dalam suasana yang dibikin temaram seperti saat ini, dalam suasana yang redup, dalam suasana yang lampu memang tidak dinyalakan semuanya, silahkan Ibu Bapak saling memandang ke kiri dan ke kanan dalam satu deret bangkunya Ibu Bapak.
Sudah tampak wajahnya? Hafal siapa di sebelah kiri dan sebelah kanannya? Kalau mungkin ibu bapak penatua dia yang ada di sini mungkin lampunya lebih terang, jadi bisa tampak saling memandang begitu. Tapi mungkin kalau di bagian belakang, untuk teman-teman dari SMA Tarunan, selamat malam, selamat bergabung dalam pada saat ini. Apakah sudah bisa saling memandang? Saya itu kalau sudah ketemu dengan teman-teman SMA Tarunan merasa jadi ikut muda, selalu menjawab dengan siap. Bagaimana ketika teman-teman Tarunan Nusantara tadi saling memandang? Tampak ganteng, tampak cantik kah? Siap apanya? Pokoknya siap. Nah, saudara-saudara, dalam temaram lampu pada saat ini, dalam faktor kemengenalan yang telah ibu bapak miliki dengan rekan, dengan saudara, dengan keluarga yang berada di deret satu bangku itu, kira-kira wajahnya tampak bermasalah ataukah tidak? Dibiasai dulu, dilihat dulu. Apakah wajah yang di sebelah kiri ibu bapak itu tampak bercahaya atau bermasalah? Yang di sebelah kanan bercahaya ataukah bermasalah? Saya setting memang agak gelap, jadi supaya tidak kelihatan. Ketika ibu bapak memandang ke sebelah kiri, oh bercahaya, atau mungkin oh ini wajah yang penuh masalah. Jangan lupa bahwa kita pun sebenarnya juga sedang dipandang dari yang sebelah kanan kita. Jadi jangan senang-senang saja Bapak Ibu menilai itu bermasalah, padahal diri kita yang dilihat. Mau saling memandang lagi? Dan Pak, daripada memandang sana sini tambah masalah, saya saja juga. Atau mau menambah saudara yang sesama, yang punya masalah yang sama? Kalau ibu bapak mau silakan berdiri terus golek konco sing masalah podo. Dunia, saudara, tidak selamanya baik-baik saja. Termasuk kita. Ketika kita memandang yang lain, mungkin orang itu percaya dan menyemangati kita. Mungkin diri kita ketika kita dilihat oleh orang lain, kita percaya. Senang atau tidak Bapak Ibu kalau kita dilihat oleh orang lain? Wah, auranya tampak keluar, cahaya bersinar. Senang atau tidak? Pasti Bapak bilang, Anda cuma lihat luarnya. Betapa di dalam hati ini remuk redam, punya banyak masalah, punya banyak tanggungan. Saudara, ketika kita berada pada situasi-situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, dan kita ingin
semuanya menjadi baik lagi, semuanya menjadi mungkin menyenangkan, menggembirakan. Kalau ibu bapak kemudian saya tanya, ketika tadi memandang kepada sebelah kiri, orang itu bercahaya. Kalau memandang kepada sebelah, kok bolak-balik sebelah kiri ya Bapak? Bukan bukan berarti yang sana kemudian penuh masalah ya, enggak ya, tidak. Ya. Tapi ini, ketika kita melihat sebelah kiri atau kanan kita itu tampak bercahaya, mungkin kita senang. Ketika mungkin sebelah kiri atau kanan kita itu sedang ada persoalan, ada pergumulan. Dari bacaan Injil tadi tentang sedekah, tentang doa, tentang puasa, tentang juga menentukan harta pada ayat yang ke-19 sampai 21, mana yang akan ibu bapak lakukan kepada yang sebelah kiri atau sebelah kanannya ibu bapak tadi? Kalau tampak bercahaya, apa yang akan ibu bapak lakukan untuk yang ada sebelah kirinya ibu bapak? Sedekahkah, doakah, puasakah? Berdoa. Bersyukur karena kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan banyak hikmat hidup dari yang ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Tetapi begitu kita lihat yang sebelah kiri atau sebelah kanan kita ternyata lagi punya persoalan, lagi punya masalah, lagi punya pergumulan, apa yang akan ibu bapak lakukan? Sedekahkah? Doakah? Berpuasa? Mana? Saya memilih puasa, Pak, supaya langsing. Yang paling mudah biasanya kita hanya memilih pada porsi berdoa. Kalau itu baik-baik, puji Tuhan. Tapi kalau kemudian seseorang yang ada samping kiri kanan itu punya persoalan, Tuhan, tolonglah dia. Siapa yang menolong? Terus kita bagiannya apa? Iya ya, doa itu kan nafas hidup orang percaya. Di bagian saya ya, doa. Tuhan tolong dia. Terus Tuhan tanya, ya terus kamu nolong apa? Nolong doa. Ini kan paling kaya untuk Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya tahu di sekeliling kita, bahkan mungkin juga situasi di tengah-tengah anggota keluarga kita, itu ada yang sedang memiliki pergumulan. Mungkin kita hanya akan berhenti berpuasa supaya dia tetap ada. Mungkin kita hanya berdoa, mungkin hanya bersedekah, atau malah kita hanya fokus untuk diri kita. Misalnya Matius 6:19-21. Ketika saya berbicara tentang Rabu Abu dalam dimensi yang komunal, berbicara tentang dimensi kebersamaan, sekarang inilah ibu bapak kita menilai diri kita. Jangan-jangan ketobatan kita itu hanya berdampak untuk diri kita dan mengabaikan sesama kita yang sebenarnya butuh buah dari pertobatan kita, yang sebenarnya membutuhkan ulas kasih, cinta kasih dari kita sebagai buah dari penyesalan atas dosa kita, yang butuh perhatian dari diri kita karena kita sudah mengakui Allah telah memperhatikan hidupku dan sekarang waktunya aku untuk memperhatikan sesamaku. Ada sebuah buku, saudara, tulisan dari
Paul de Boll. Ini judulnya adalah Mengapa Saya Merasa Tidak Enak. Bukunya tebal-tebal itu di bagian discounting. Jadi ada sebuah istilah yang saya temukan. Discounting itu artinya menyangkal diri bahwa kita memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atau jalan keluar. Discounting menyangkal bahwa diri kita sebenarnya memiliki potensi, talenta, kemampuan untuk memberikan solusi atau pertolongan kepada sesama. Dalam buku ini kemudian disampaikan, saudara, seringkali kita menganggap sebuah persoalan itu akan selesai dengan konsep child, anak. Nanti masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tuhan yang bekerja, saya hanya menonton saja. Dalam buku ini kemudian disampaikan sikap yang diperlukan adalah kedewasaan, ikut ambil bagian dalam menyelesaikan sebuah hal, sebuah pergumulan, sebuah mungkin persoalan dan sebagainya. Jadi kalau kita ini sudah bertobat, maka yang ditunjukkan adalah kedewasaan tindakan kita. Jangan sampai kita discounting tadi. Discounting itu paling tidak menunjukkan 4 ciri. Yang pertama, ketika ada sebuah persoalan, seseorang tidak berbuat apa-apa. Terserah, mau selesai, enggak, yo, bukan urusan saya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tetapi hanya di permukaan saja. Oh, ini memang hanya cukup didoakan. Padahal di dalamnya masih ada lapisan-lapisan pergumulan yang belum bisa diselesaikan. Lalu yang ketiga, ketika kita menghadapi sebuah problem dari diri kita, mungkin dari sesama kita kemudian menjadi mudah untuk jengkel dan marah. Sudahlah, itu urusanmu, aku tidak mau tahu. Lalu yang keempat, ini yang sering mungkin kita lakukan, merasa tidak mampu berperan bagi sesama. Ketika kita sudah memiliki semangat abu-abu, pertobatan, ingin menata diri, paling tidak selama 40 hari ke depan, kita merefleksikan diri kita bagaimana sikap dan tindakan kita. Kita tahu ada sesama yang memerlukan uluran tangan kita, yang memerlukan doa kita, memerlukan tirakat dari kita, yang memerlukan mungkin bantuan dari kita. Mari itu kita wujudkan. Jangan kemudian tidak berbuat apa-apa, jangan kemudian menyelesaikan tapi hanya di lapisan-lapisan atas, jangan kemudian menyikapi dengan jengkel marah ataupun juga merasa tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu Abu menjadi titik bijak kita untuk menilai lagi Rabu Abu ini diadakan untuk siapa? Untukku, iya, tetapi juga bermakna untuk sesama. Mari kita tunjukkan sikap-sikap kita, buah-buah dari pertobatan yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Selamat mengisi masa Prapaskah. Gusti Yesus memberkati. Amin. Satu dulu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita
sebagai penanda bahwa kita sudah siap untuk memasuki masa Prapaskah dalam bentuk pertobatan hidup, dalam janji untuk semakin setia kepada Allah, dalam tekad untuk berbagi kasih kepada sesama. Marilah kita menorehkan abu di dahi kita sebagai penanda pertobatan dan juga semangat pembaharuan. Abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah saja yang menganugerahkan keberkahan kepada kita. Saya undang untuk berdiri, kita akan mengikuti litani. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 453, bait 1 dan 2, umat disilakan. Di dalam ingatan dan kenangan kita tentang kesengsaraan Kristus, marilah kita memasuki minggu-minggu Prapaskah.
dan kita bersiap untuk setia di dalam pembacaan Alkitab, di dalam doa, di dalam puasa, di dalam berbantang, dan juga di dalam kita bersedekah. Mari dengan penuh hati yang khusyuk kita mengingat diri kita abadi ketika bersama dengan Kristus. Kitalah abu, kitalah yang akan menjadi abu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima penerian abu. Prosesinya akan berjalan seperti pelayanan perjamuan kudus. Nanti Bapak akan berada di tempat masing-masing. Anggota majelis jemaat akan mendekat kepada Ibu Bapak. Dan ketika abu sudah ada di tangan Ibu Bapak, silakan diambil dan tetap dalam posisi bersiap sedia. Kita akan menorehkan abu itu bersama-sama. Bersama-sama kita akan mengambil abu menjadi penanda tentang diri kita yang fana. Ambillah abu yang ada di tempat itu, rasakan di tangan saudara, rasakan, dan nanti kita akan bersama-sama menorehkan abu tersebut di dahi kita. Ambillah abu dan rasakan di tangan saudara.
Pertobatan dimulai dari diri sendiri. Kesungguh-sungguhan dalam pertobatan mengajak dan membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Dalam Rabu Abu saat ini, kita bersama-sama mengambil abu. Dalam ucapan bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus, mari kita menorehkan abu di dahi kita sebagai penanda kita bertobat dan memulai hidup yang baru. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Semoga Allah memberkati pertobatan ini. Baik, dan Bapak tadi juga tidak akan dalam simbol pertobatan Rabu Abu oleh tangannya Ibu Bapak sendiri. Jadi tekad pertobatan itu dimulai dari dirinya sendiri. Lampu sudah dinyalakan, tekad pertobatan kita sudah tampak. Dan saya yakin sekarang yang tampak adalah wajah-wajah yang bercahaya, penuh semangat, tidak punya persoalan. Silakan saling pandang dan silakan saling senyum, bertobat dalam tindakan-tindakan hidup benar. Sudah siap untuk hidup baik, Bapak Ibu? Ya. Sudah bertobat, sudah bersiap memasuki masa Paskah dan kita dibangkitkan oleh semangat kembali Kristus. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita akan beribu di dalam doa. Kita mohon penyertaan supaya hidup kita konsisten, hidup baik. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersama-sama merayakan dan merasakan Rabu Abu. Kami memang mengakui ada dosa dan kesalahan. Kami bertobat untuk hidup lebih baik. Dan di dalam pengakuan pertobatan ini,
kami juga dihiburkan oleh pengharapan dan kesukacitaan. Kami yang bertobat dalam Kristus akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Dan inilah membuat kami bersukacita dalam masa-masa prapaskah hingga Paskah nanti. Kami bertekad hidup lebih baik, kami bersukacita karena Kristus yang memberikan keselamatan. Malam ini ya Tuhan, kami berhimpun di dalam kebersamaan untuk memulai kembali. Rabu Abu adalah tanda kepedulian kami kepada sesama. Kami rindu untuk menjadi lebih baik, Kristus yang menyempurnakan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas keberadaan kehidupan kami masing-masing. Tuhan bimbing sehingga apapun yang kami rancang, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan menjadi buah-buah pertobatan dan itu menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya terus damai sejahtera. Kami berdoa untuk suasana pekerjaan kami berlimpah dalam berkah. Kami berdoa untuk setiap harapan yang sedang kami miliki, baik tentang keluarga kami, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang anak-anak kami. Tuhan bimbing sehingga kami tetap berhikmat dalam menyikapi segala situasi yang terjadi dalam diri kami. Jika saat ini kami tengah merasakan duka, kehilangan, kesedihan, Tuhan bimbing agar kami tetap mampu menyikapinya dengan bijak. Jika kami menerima banyak berkat, Tuhan juga izinkan kami tetap mampu mengucapkan syukur. Ya Tuhan, beri kami semangat. Kami juga berdoa untuk setiap rangkaian kegiatan Masih Raya Paskah di tahun ini. Kiranya kami bisa menjadikannya sebagai momentum tumbuh kembangnya jemaat, semakin mampu menjadi saksi Kristus yang setia. Malam ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di lingkup kelompok, di lingkup jemaat, komisi-komisi di jemaat. Tuhan bimbing kami bisa berpelayanan dengan syukur dan sukacita. Kami doakan untuk orang-orang yang kami cintai, yang jika pada hari ini tidak dekat dengan kami karena aktivitasnya, pekerjaannya, pendidikannya, sertai mereka Tuhan. Kiranya sukacita juga ada dengan kami. Kami juga doakan orang-orang yang memiliki persoalan dengan kami, biarlah kami pun tetap bersama-sama berhidup. Sekarang kami akan melanjutkan hidup dalam pertobatan dan juga anugerah keselamatan dari Kristus. Kami jalan dengan tekad dan kesetiaan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami aturkan dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi. Dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita aturkan kepada Tuhan kita dasarkan dengan firman Tuhan yang tertera di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita dengan penuh sukacita kita menghantarkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan memujikan nama Tuhan dari PKJ Bawarian ke-7. Kita akan menyanyikan dari bait pertama sampai selesainya persembahan. Bersyukurlah pada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini, ketika Engkau boleh satukan kami di tempat ini. Kami boleh membawa sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan sucikan ya Bapa, sehingga persembahan yang kami aturkan pada saat ini benar-benar harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan untuk menerimanya. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga semakin hari kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin layak di hadapan-Mu, dan berkenan untuk memberikan hidup kami dalam pelayanan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, biar Engkau limpahkan berkat-berkat yang semakin hari semakin heran. Dan juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, biarlah Engkau berikan roh bijak, sehingga boleh mengelolanya dengan baik dan demi kemuliaan nama Tuhan untuk lebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom. Selamat petang Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, masa raya Paskah kita sudah mulai hari Minggu kemarin tanggal 2 Maret dan akan berakhir nanti sampai dengan tanggal 15 Juni. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selama masa raya Paskah banyak kegiatan yang akan kita laksanakan, antara lain Minggu Transmigrasi yang sudah kita laksanakan minggu yang kemarin tanggal 2 Maret. Kemudian hari Rabu, hari ini Rabu Abu, nanti juga akan ada Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Paskah. Kemudian Sabtu Sunyi juga sebelumnya. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, dan juga nanti di akhir di Minggu Trinitas. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentunya di masa raya Paskah yang akan kita laksanakan juga ada momen-momen penting yang nanti juga akan kita laksanakan, yaitu pada saat 0604 6 April nanti kita juga akan merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Kepanjen kita yang tercinta yang ke-56. Bapak Ibu, banyak hal yang akan kita lakukan. Tentunya kami berharap kita semua setia untuk mengikuti setiap rangkaian acara. Bersama-sama kita akan berproses seperti yang disampaikan Bapak Pendeta. Jadi bukan hanya tanda hari ini abu yang ada di dahi kita, bukan hanya seperti rainbow, tetapi itu menjadi komitmen kita untuk setia dan berproses selama masa raya Paskah. Demikian nanti secara detail setiap acara akan disampaikan minggu demi minggu supaya kita bisa bersama-sama melaksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Masa raya Paskah telah kita awali dan sekarang ada Rabu Abu dan juga tadi sempat ditayangkan di layar LCD beberapa hal yang bisa kita lakukan sepanjang hari, paling tidak ini di atas sampai dengan 40 hari ke depan. Nanti Bapak bisa membaca di flyer yang juga sudah dibagikan di grup-grup WA. Semoga ini akan menjadi penanda kita telah siap sedia dalam pertobatan dan niat untuk bangkit dan menjadi manusia yang telah diperbarui. Semoga Kristus menyertai dalam masa raya Paskah kita di tahun ini. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya undang umat untuk berdiri.
Marilah kita jalani masa Prapaskah ini dengan menjaga hidup kita berkenan kepada Allah. Kita meneladani Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kita juga mau berbagi dengan sesama. Terlebih, marilah kita saling mengasihi dan saling mendoakan. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan dan menopang kita semua. Tekad kita adalah ikut Dikau saja Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dalam ibadah Rabu-Abu. Setelah doa berkat, nanti Ibu Bapak dimohon bisa menggunakan waktu hingga secukupnya untuk menunjukkan komitmen kita di dalam doa. Setelah ibadah, silakan Ibu Bapak mengambil waktu untuk berdoa secukupnya. Dan oleh karena itu, nanti kami anggota Majelis Jemaatnya akan menyampaikan salam namaste. Dan setelah itu, Ibu Bapak silakan ambil saat teduh, berdoa secukupnya. Jika menggunakan waktu berdoa dengan keluarga dalam Rabu-Abu ini, tentunya itu juga akan sangat menyenangkan. Mari kita berdoa dan mohon berkat, biarlah Kristus sendiri yang menyertai hidup kita. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menerangi hidupmu dan menuntun Engkau. Roh Kudus Sumber Hikmat menganugerahkan kekuatan, kasih dan damai sejahtera dalam hidup saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Rabu-Abu menyertai dan memberkati perjalanan pertobatan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Gusti Yesus menyertai panjenengan semua. Silakan duduk, silakan duduk.